Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya, Dianur. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai bangun ruang sisi datar yang berjudul kubus. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai unsur-unsur dan jaring-jaring kubus. Video kedua kali ini kita akan membahas mengenai luas permukaan dan volume kubus. Luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 kali S pangkat 2. Kemudian untuk volume kubus itu rumusnya adalah S pangkat 3. Dengan S itu adalah panjang rusuk dari kubus tersebut. Nah, sekarang contoh soalnya itu seperti ini. Yang pertama, sebuah kubus dengan panjang rusuk 2 cm. Maka berapakah luas permukaan dan volumenya? Maka langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Diketahui S-nya 2 cm, maka L atau luas permukaan itu tadi kan rumusnya 6S pangkat 2. Jadi 6 kali 2 pangkat 2 ya, karena S-nya 2. Sehingga 6 kali 4. Hasilnya adalah 24 cm persegi ya. Nah, sementara untuk volumenya, volume rumusnya S pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, kali 2 lagi. Hasilnya adalah 8 cm kubik. Nah, ini contoh soal nomor 1 menentukan luas permukaan dan volume. Jadi luas permukaan dan volume kubus itu berturut-turut adalah 24 cm persegi dan 8 cm kubik. Sekarang contoh soal kedua. Sebuah kubus diketahui luas permukaannya itu 1944 cm persegi. Berapakah besar volume kubus tersebut? Untuk mencari volume, kita harus tahu dulu S-nya, karena rumusnya S pangkat 3. Sedangkan yang diketahui pada soal itu adalah luas permukaan. Maka dari rumus luas permukaan ini kita harus menemukan nilai S-nya ya. Jadi kita masukkan nilai L-nya. L-nya itu luas 1944, berarti sama dengan 6S kuadrat. 6-nya kita pindah ruas, sehingga menjadi 1944 dibagi 6. Hasilnya adalah 324. Nah, setelah dapat nilai S pangkat 2-nya 324, baru kita cari nilai S. Caranya adalah, diakarkan. Akar 324 yaitu 18. Maka sudah didapatkan panjang rusuknya adalah 18 cm. Tinggal kita cari volumenya. Nah, volume S pangkat 3 berarti 18 pangkat 3, 18 kali 18 kali 18. Hasilnya adalah 5832 cm kubik ya. Nah, seperti ini caranya untuk mencari volume kalau belum diketahui nilai S-nya. Contoh soal berikutnya. Sebuah kubus dengan panjang diagonal sisinya 5 akar 2. Nah, sekarang diagonal sisi. Tentukanlah besar luas permukaan dan volume kubus itu. Yang diketahui adalah panjang diagonal sisi. Luas permukaan dan volume itu rumusnya adalah 6S pangkat 2 dan S pangkat 3. Artinya kita harus tahu nilai S-nya agar menemukan luas dan volume. Sedangkan pada soal yang diketahui adalah panjang diagonal sisi 5 akar 2. Maka bagaimana caranya? Nah, masih ingat ya, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai rumus panjang diagonal sisi. Yaitu rumusnya adalah S akar 2. Maka 5 akar 2 itu sama dengan S akar 2. Nah, jadi ini bisa kita coret. Sama-sama akar 2 kita coret, berarti sudah dapat S-nya adalah 5. Maka langsung saja, luas permukaan itu 6S pangkat 2. Berarti 6 kali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 25. Maka 6 kali 25, 150 cm persegi ya. Sedangkan volume S pangkat 3. Berarti 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Hasilnya 125 cm kubik. Jadi luas permukaan dan volume kubus itu berturut-turut adalah 150 cm persegi dan 125 cm
kubik ya. Dua buah kubus yaitu kubus P dan kubus Q memiliki volume berturut-turut 56 cm kubik dan 875 cm kubik. Berapakah perbandingan rusuk dan perbandingan luas permukaan kedua kubus tersebut? Ada dua buah kubus, yaitu kubus P dan kubus Q. Volume kubus P yang saya simbolkan dengan VP, yaitu 56. Kemudian volume kubus Q, VQ, 875. Yang ditanyakan adalah perbandingan rusuk, yaitu SP banding SQ, dan luas permukaan LP dibanding LQ. Caranya, volume kita bandingkan. Nah, jadi volumenya 56 banding 875. Volumenya memiliki rumus S pangkat 3. Jadi kita tulis untuk volume P berarti kan dia panjang rusuk P ya. Panjang rusuk P pangkat 3. Sedangkan volume Q berarti panjang rusuk Q pangkat 3. Nah ya, kita sederhanakan nih. Nah ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7. Nah sama-sama dibagi 7. Hasilnya itu adalah 8/125. Berarti SP panjang rusuk P pangkat 3 itu adalah 8. Dan panjang rusuk Q pangkat 3 itu adalah 125. Nah kemudian untuk mencari nilai perbandingannya, ini kita akarkan 3. Jadi SP banding SQ adalah akar 3 dari 8/125. Kira-kira berapa nih akar 3 dari 8 dan akar 3 dari 125? Atau bilangan berapa yang kalau kita pangkatkan 3 hasilnya 8? Kira-kira kalian sudah bisa menebaknya ya. Hasilnya adalah 2 ya. Jadi kan 2 kali 2, 2 kali 2 kali 2. Nah, hasilnya kan 8 ya. Nah, makanya di sini jawabannya 2. Di bawahnya juga begitu. 125 ini didapat dari 5 kali 5 kali 5. Ya, karena pangkatnya 3 tadi ya. Jadi SP banding SQ adalah 2 banding 5. Maka terjawablah perbandingan rusuknya, yaitu 2 banding 5. Sedangkan luas permukaan, rumusnya tadi 6, S pangkat 2. Jadi kalau luas permukaan P berarti 6 SP pangkat 2. Sedangkan luas permukaan Q berarti 6 SQ pangkat 2. Maka ini 6 bisa kita coret karena sama-sama dibagi ya. 6 bagi 6 habis. Tinggal SP pangkat 2. SP-nya tadi 2. Berarti 2 pangkat 2. Kemudian SQ-nya 5. Berarti 5 pangkat 2. Berarti jawabannya 4/25. Maka terjawablah perbandingan rusuk dan perbandingan luas permukaan kedua kubus tersebut adalah 2 banding 5 dan 4 banding 25 ya. Oke, lanjut ke contoh soal kelima. Sebuah kubus dengan volume 8 liter. Jika ukuran kubus diperbesar 3 kali dari semula, maka tentukan luas permukaan kubus yang telah diperbesar. Penyelesaiannya yang diketahui volumenya adalah 8 liter. Masih ingat, liter itu adalah satuannya desimeter pangkat 3 ya. Nah, untuk menentukan luas permukaan kubus yang diperbesar, seperti biasa kita harus tahu nilai S. Nah, dari volume yang diketahui kita harus mendapatkan nilai S-nya. Maka, seperti soal-soal yang sebelumnya, berarti dari rumus V sama dengan S pangkat 3, V-nya 8 sama dengan S pangkat 3, kita harus ketemu nilai S-nya, yaitu S adalah akar 3 dari 8. Berapa tadi? Akar 3 dari 8 itu adalah 2. Jadi, S-nya ini adalah 2 desimeter. Sini saya simbolkan S1, maksudnya ini adalah panjang rusuk semula. Nanti rusuknya kita perbesar menjadi 3 kali. Berarti, nah ukurannya kan diperbesar 3 kali. Nah sini saya simbolkan S2 ya. S2 berarti 3 kali dari S1. Berarti 3
kali 2 karena S1-nya tadi 2 desimeter. Maka jawabannya panjang rusuk yang setelah diperbesar itu adalah 6 desimeter. Nah, setelah dapat, baru kita cari luas permukaannya. Nah, luas permukaan rumusnya tadi 6 S pangkat 2. Berarti 6 kali 6 pangkat 2. 6 kali 36. Hasilnya 216 desimeter persegi. Nah, terjawab ya, dan mudah sekali. Jadi luas permukaan kubus yang telah diperbesar adalah 216 desimeter persegi ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal terakhir. Bagian dalam sebuah bak penampungan air. Nah, ini penampungan air ya, berbentuk kubus. Kedalaman bak tersebut adalah 60 cm. Jadi baknya ini mempunyai kedalaman dari atas ke bawah sini adalah 60 cm. Bak tersebut diisi air yang mengalir dengan debit 9 liter per menit dari keadaan kosong. Jadi kecepatan airnya itu 9 liter per menit. Hitunglah lama waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air hingga setengahnya terisi. Jadi kita mau mengisi bak ini setengahnya saja, setengahnya. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita tentukan dulu volume. Volumenya rumusnya kan S pangkat 3. Karena dia menggunakan satuan liter di sini, bitnya 9 liter per menit, maka satuan untuk panjang rusuk yang awalnya 60 cm kita juga ubah ke dalam desimeter. Agar nanti kan volumenya menjadi desimeter pangkat 3. Desimeter pangkat 3 kan liter. Ya, sama dengan liter ya. Makanya di sini kita ubah menjadi desimeter. Nah, 60 cm kalau kita jadikan desimeter itu naik satu tangga ya. Sehingga nolnya hilang 1. Sehingga menjadi 6 desimeter. Maka rumus volumenya adalah S pangkat 3 itu menjadi 6 pangkat 3. Yaitu 216 desimeter kubik atau 216 liter. Nah, kalau kita mau mengisi setengahnya berarti volumenya cuma setengah yang kita isi. Yaitu setengah kali 216. Maka hasilnya 108 liter. Nah, 108 liter yang harus kita isikan ke dalam bak ini. Sedangkan kecepatannya tadi 9 liter per menit. Kira-kira berapa menit mau mengisi 108 liter? Caranya adalah volume dibagi debit air. Yaitu 108 dibagi 9. Karena tadi debitnya 9 liter per menit ya. Berapa 108 dibagi 9? Yaitu 12. Nah, sehingga terjawab waktu yang diperlukan untuk mengisi bak penampungan air hingga setengahnya terisi adalah 12 menit ya. Nah, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam soal-soal lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.